Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Walau yara alladzina zalamu id yarawna al'adab anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna allaha syadidul iqab. Bermaksud dan sebagian daripada manusia, ada orang yang menjadikan daripada selain Allah itu sebagai bandingan, sebagai sekutu bagi Allah. Mereka anggap sebagai Tuhan yang berhak disembah. Mereka sangat mencintai Tuhan-Tuhan buatan tersebut, sebagaimana mereka mencintai Allah. Sedangkan orang-orang yang beriman sangat mencintai Allah dan tidak yang lainnya. Dan jikalau kelak orang-orang yang zalim itu, yakni mereka yang mempersekutukan Allah itu, melihat ketika mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri akan azab yang akan menimpa mereka, mereka tahu bahwasanya segala kekuatan, kemuliaan, termasuklah hak
untuk disembah. Itu hanya lillahi jami'ah. Semuanya hanya bagi Allah semata. Dan sesungguhnya Allah sangat keras siksanya. Muslimin muslimat, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, ikhwati wa akhwati fillah. Sebelum kita mulakan, saya ingin mengucapkan selamat Hari Malaysia. Selamat meraihkan dan seterusnya mensyukuri salah satu daripada nikmat Allah kepada bangsa negeri ini. Puluhan tahun yang lalu, negara Malaysia menjadi bertambah besar dan luas dengan bergabungnya dua negeri yang ada di Pulau Borneo. Mudah-mudahan negara ini akan terus bersatu padu, kukuh, kuat, diberikan imam yang boleh ditaati, dan makmum yang boleh mentaati. Diberikan imam yang boleh diikuti, dan makmum yang boleh mengikuti. Karena kita tidak ada pilihan dalam hal ini, kun imaman muta'an au makmuman muti'an. Jadilah kamu imam atau pemimpin yang boleh ditaati, diikuti, didengar nasihatnya, patut diterima ucapannya. Tapi kalau tak mampu jadi pemimpin yang seperti itu, jadilah makmum, pengikut, warga negara yang patuh, yang taat. Kita mohon pada Allah, negeri tercinta ini akan diberikan sama ada pemimpin yang dapat diikuti maupun rakyat yang patuh mengikuti. Allahumma amin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita akan teruskan siri kajian kita kaitan dengan mahabbatullah wa rasuli. Cintai Allah dan Rasulnya, atau cinta Allah kepada hambanya dan cinta Rasul kepada umatnya. Dan kita masih bicara tentang betapa besar nikmat yang Allah berikan kepada hambanya. Allah selalu menyebutkan tentang sebab, tentang amalan, perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang mendapatkan hukuman, balasan, atau siksa. Disebut oleh Allah. Kenapa mereka disiksa? Kenapa aku siksa kamu?
Seakan-akan Allah kata begitu. Aku siksa kamu. Kamu dah siksa karena kamu buat nih. Bima kuntum ta'malun. Disebutkan. Sehingga siksa Allah yang Allah diberikan kepada mereka yang berat disiksa tidak lebih, tidak kurang. Sesuai dengan amal perbuatannya. Itulah keadilan Allah. Sementara apabila Allah memberikan balasan nikmat, balasan pahala, balasan nikmat, bahkan surga di akhirat, Allah tak sebutkan amal manusia itu. Sebaliknya disebutnya yakni dengan rahmatku. Allah sebut rahmatnya. Kenapa begitu? Seperti mana yang telah kita ketahui sama. Balasan kebaikan atau nikmat yang Allah berikan kepada hamba-Nya yang berbaik itu sentiasa lebih banyak, lebih besar daripada perbuatan manusia itu sendiri. Betapa tidak? Satu kebaikan minimum dibalas 10. Hingga 700. Hingga gandaan yang Allah sahaja Maha mengetahui. Dengan kataan yang mudah, balasan pahala yang Allah berikan kepada hamba-Nya ini, si balasan, memang tidak disamakan dengan perbuatan hamba-Nya. Kalau disamakan, satu kebaikan balas satu, dua, tiga. Macam perbuatan kejahatan. Nah, disitulah Allah kata, sebab rahmatku. Bahkan kamu masuk surga pun, bukan sebab amal ibadahmu, tapi sebab rahmatku. Sesuai dengan hadis Nabi. Amal ibadah kamu itu sebagai sarana, wasilah untuk kamu mendapatkan rahmatku. Kesimpulannya, bila Allah memberikan balasan siksa kepada hamba-Nya yang berdosa, Allah sedang menunjukkan sifat al-adlu, maha adil. Sebab itulah siksa tidak akan dilebihkan, tidak ada dikurangi. Ngam. Yang pasti tidak akan lebih. Dikurangi atau bahkan dihapuskan mungkin karena Allah rahmat. Ini lagi. Kalau Allah memberikan balasan siksa kepada hamba-Nya sesuai dengan amalnya, cukup. Itu karena Allah maha adil. Tapi kepada yang berbuat jahat pun, Allah juga punya sifat rahim. Apa contohnya? Balasan siksa orang tadi dikurangi. Ada takhfif. Bahkan, Masya Allah, bahkan jika Allah menghendaki, ditiadakan. Allah punya hak mutlak. Dengan sifat rahmatnya yang mutlak. Mengampunkan dosa hamba-Nya. Kecuali syirik tentunya di akhirat. Sehingga hamba-Nya terbebas daripada siksaan. Itu kepada hamba-Nya yang berbuat dosa. Adapun kepada hamba-Nya berbuat baik, ini
Allah tidak pernah memberikan balasan di akhirat sama dengan perbuatan baiknya, apalagi kurang. Tidak mungkin. Tidak akan. Allah memperlakukan hambanya yang berbuat baik di dunia, di akhirat, dalam hal memberi balasannya. Tidak mungkin Allah samakan balasannya dengan perbuatan hamba tersebut, apalagi kurang. Sebaliknya, sentiasa lebih. Lebih banyak, lebih besar, lebih hebat, lebih. Dengan lain kata, Allah memperlakukan hambanya yang berbuat baik bukan dengan sifat al-adlunya, bukan menonjolkan sifatnya al-adlu, tapi Allah lebih menunjukkan, memperlihatkan, menonjolkan sifat ar-Rahman, ar-Rahimnya. Luar biasa. Disinilah kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini telah kita bincangkan pada siri lepas. Ya Mas sekalian, mari kita dalami lagi maksud ayat yang ke muka surat 13 dalam nota muka surat 13 ayat yang ketiga, yang bercerita tentang nikmat yang besar yang Allah sediakan di akhirat. Jangan lupa penjelasan yang lepas, kebaikan akan digandakan balasannya sama ada dari segi kuantiti maupun kualitinya. Sama daripada kaman atau kaifannya. Kuantitinya atau kualitinya. Sementara kejahatan tidak digandakan balasannya dari segi kuantitinya. 1 balas 1, 10 balas 10. Walaupun mungkin digandakan balasannya dari segi kualitinya. Setelah kita pelajari, perbuatan jahat yang sama dilakukan di satu tempat dan dilakukan di tempat yang berbeza atau waktu yang berbeza, maka balasan siksanya tidak sama. Walaupun perbuatan jahatnya sama. Saya ulangi, perbuatan jahat yang sama, tapi dilakukan di tempat yang berbeza atau masa yang berbeza, balasannya tidak sama. Kejahatan yang dilakukan di negeri ini adalah dengan kejahatan yang sama bila dilakukan di tanah haram, balasannya tak sama. Jika dilakukan di tanah haram, tingkat kesalahannya itu meningkat dari segi kuantitinya, dari segi kualitinya. Kejahatan yang dilakukan katalah pada bulan Safar, bulan ini katalah, dengan kejahatan yang sama dilakukan pada bulan Ramadan, bulan-bulan yang haram, bisa. Nah, itu kejahatan. Baik. Pada siri yang lepas, saya berjanji akan menjelaskan tentang perbezaan al-fawzul mubin, al-fawzul kabir, al-fawzul azim. Ya. Dalam nota itu ayat yang ketiga, muka surat 13, Al-Jathiyah ayat 30,
Allah berfirman, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ. Fauzul Mubin. Jangan lupa definisi al-fauz. Definisi al-fauz telah kita pelajari sama. Fauz itu yakni nihayatul marhalah, penghujung perjalanan, penghujung usaha. Kalau kita berusaha umpamanya usaha. Hasil akhir itulah. Hasil akhir itulah namanya fauzun. Kalau berjaya fauzun lah. Kalau tidak berjaya tidak fauzun. Jadi fauzun itu kejayaan di akhir perjalanan, hasil usaha. Al-ghayah alladhi yas'a ilaihil mu'minun. Tujuan akhir yang dicapai oleh seorang mukmin. Sehingga dalam perjalanan hidup kita, umpamanya di dunia ini, kita di hidup ini, kita sedang menjalani kehidupan. Tapi la na'lam, kita tidak tahu. Ma idza kunna fusna amla. Dalam perjalanan kita sekarang ini, hari bertukar hari, minggu bertukar minggu, kita tidak tahu ujungnya nanti kita berjaya atau tidak. Kita tidak tahu. Berjaya atau tidak ya, saya berjalan di hidup ini, berjaya atau tidak. Kita tidak tahu illa finihayah, kecuali nanti di ujungnya, di penamatnya. Ada orang yang tengok perjalanan hidupnya, Masya Allah, ini minta maaf, ini celaka ini orang. Belum boleh ditentukan. Tengok ujung dia nanti, betul ke celaka? Tak juga. Siapa yang terlintas dalam kepalanya bahawa bekas ahli sihir Firaun yang begitu patuh, fanatik kepada Firaun, bahkan rela mengabdikan dirinya, tulus ikhlas kepada Firaun, musuh Musa, musuh Allah, kerjanya syirik sepanjang hayat. Kalau kita tengok, ini celaka ini orang. Nah, celaka atau tidak di hujungnya nanti. Oh, rupa-rupa Masya Allah. Fi nihayatil marhalatihi, di hujung perjalanannya, akhir hidupnya, jadi orang yang mukmin, fauz. Kan matinya dicincang-cincang oleh Firaun, mati syahid. Tengok sahabat-sahabat Nabi ketika masa period Makki sebelum masuk Islam. Ini apa nih orang macam ini apa? Tengok tapi hujungnya fauz. Jadi seorang itu nasib berjaya atau tidak, ujung baru ketahui di nihayah. Lakinnana la na'lam bil fauz. Kita tidak tahu. Kita sekarang sedang usaha. Illa fi nihayatil hayah, tak tahu dia berjaya tidak, kecuali di patutlah dalam doa kita berdoa, ya Allah, agar Allah jadikan khairu a'malina khawatimaha. Sentiasa mohon pada Allah agar sebaik-baik amalan kita itu yang nanti khawatimaha, penutupnya. Jangan difahami ya hadis ini bermakna kita boleh buat sesuka hati sekarang. Lalu nanti yang penting hujungnya baik, bukan begitu. Bukan begitu. Sebab kita tidak tahu bila kita akan ditamatkan umur kita.
Ada yang memahaminya begini. Sebaik-baik amalan itu, yakni amalan yang baik, baik, hingga penamatnya terus baik. Itu hebat. Masa muda baik, pertengahan muda baik, kemudian makin tua baik, umur 40 baik, 50 makin baik, umur 75 tetap baik, bahkan lebih baik. Kalau tidak lebih baik dari sebelumnya pun tetap baik. Itu baru fauz. So, belum tentu orang yang masa mudanya orang yang soleh, di hujung hayatnya soleh. Bal'am bin Ba'ura itu kurang alim apa? Mengikut Nabi Musa dulu, pakar Taurat. Memiliki rahsia al-ismul a'zam. Tapi matinya, wa'iyadzubillah, kemudubillah. Sebaik-baik amalnya. Sebaik-baik umur, mohonlah yang hujung. Sebaik-baiknya. Artinya kalau kurang baik, tidak baik, ujungnya terbaik. Tapi yang paling baik, awalnya baik, tengah lebih baik, dan penghujung terbaik. Kalau tidak yang terbaik pun, sama baik dengan sebelumnya. Hingga akhir hayat. Itulah fauz. Nah, di dalam Al-Quran, ya mas kalian, ada beberapa istilah untuk fauzun ini. Ada bersifat. Ada kadang Allah sebut al-fauzul mubin. Terjemahannya kejayaan yang nyata. Ada al-fauzul kabir. Kejayaan yang besar. Ada al-fauzul azim. Kejayaan yang agung. Bermakna kejayaan seseorang di akhirat pun tak sama tingkatannya. Tak sama kualiti dia. Kenapa? Ya, karena usahanya di dunia pun tidak sama. Iman tidak sama. Ada rendah, ada tinggi, ada makom seseorang di sisi Allah tidak sama. Ada dekat, ada yang sangat dekat, ada yang sangat hampir. Sehingga kejayaan di akhirat pun tidak sama. Sama-sama berjaya. Macam pelajar-pelajar yang ambil peperiksaan, lulus semuanya. Wow, kelulusan berapa? Kelulusan yakni 100%. Tapi tingkat kelulusannya kan tidak sama. Hanya yang lulus cukup makan. Ya, ada yang okey lah. Ada yang Masya Allah, mumtaz. Ada yang wow. Kamlot. Ada summa kamlot. Jadi, berbeza-beza. Nah, fauz demikian juga. Baik, mari kita simak. Di dalam Al-Quran, jemaah sekalian, kalimah al-fauzul mubin, fauzul mubin, itu disebut 2 kali saja. Disebut 2 kali sahaja. Al-fauzul mubin. Kejayaan yang nyata. Pertama, merujuk kepada dipalingkannya seseorang itu daripada azab. Dielakkan seseorang itu daripada azab. Bila orang itu dielakkan, dipalingkan, dijauhkan daripada azab, itulah al-fauzul mubin. Terelak, dijauhkan daripada azab. Lihat surah Al-An'am ayat 16. Nah, cepat sikit. Al-An'am. Al-An'am 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dalam surah Al-An'am itu ada 16, ada keratan ayat berbunyi may yusraf anhu yawma idzin faqad rahimah wa dzalikal fawzul mubin. So, ya. Man siapa sahaja yusraf, dia dipalingkan. Anhu daripada azab. Siapa saja
yang yauma idzin, yang pada hari itu dijauhkan, dipalingkan daripada azab Allah Subhanahu wa taala, faqad rahimah. Sungguh Allah telah menyayangi dia. Wa dzalikal fawzul mubin. Itulah kejayaan yang nyata. Tengok, ayat ini hanya menyebut sorful azab. Dipalingkannya siksa dari orang itu. Lam yadkur atau lam yudkar dukhulu jannah. Tidak disebutkan masuk surga. Hanya disebut dipalingkan daripada azab. Tak disebut dan dia masuk surga. Tak ada. Nah, kejayaan yang seperti ini namanya mubin. Namanya mubin. Nomor 2, karena hanya ada 2 saja. Asawuzwin. Al-idkhal fi rahmatihi. Maksud al-fawzul mubin itu, yakni orang yang Allah masukkan dia di dalam rahmatnya. Dimasukkan di dalam rahmatnya. Tadi, yang pertama bermaksud dipalingkan ia daripada azab. Nah, al-fawzul mubin yang kedua menunjukkan dimasukkan orang itu oleh Allah SWT dalam rahmatnya. Lihat di dalam surah. Nah, inilah yang sedang kita pelajari ini. Al-Jathiyah ayat yang ke-30 ini. Ini ayatnya. Fa'ammal ladzina amanu wa amilus solihati fayudkhiluhum rabbuhum fi rahmatihi. Jelas ya? Adapun orang-orang yang beriman, mereka beramal soleh, maka Tuhan mereka memasukkan mereka di dalam rahmatnya. Orang yang Allah masukkan, mereka yang Allah masuk dalam rahmatnya, itulah al-fawzul mubin. Al-fawzul mubin. Tapi lagi-lagi, di dalam 2 ayat ini, yang al-fawzul mubin ini, Allah hanya menyebut 2 ini saja. Dipalingkan daripada azab, dan yang satu dimasukkan dalam rahmatnya. Dalam rahmatnya. Tidak disebut masuk surga. Belum disebut dan aku masukkan dia dalam surga. Apakah benar tidak masuk surga? Bukan itu ceritanya. Dia masuk surga tapi Allah tidak sebut. Ini bermakna al-fawzul mubin, kejayaan yang paling rendah di akhirat. Subhanallah. Al-fawzul mubin rupanya tingkat kejayaan yang terendah di akhirat. So, al-fawzul mubin hanya merujuk pada orang itu dipalingkan daripada azab atau orang itu dimasukkan dalam rahmatnya. Tidak disebut dimasukkan dalam surga. Paham ya? Jadi kejayaan terendah di akhirat itu istilahnya al-fawzul mubin. Berjaya juga, tak masuk neraka. Nah, sekarang yang kedua, tidak ada ya disebut dalam 2 ayat tadi, tak ada disebut dan dia masuk, Allah masukkan dalam surga, tidak disebut. Nah, sekarang al-fawzul kabir. Al-fawzul kabir mana kejayaan yang besar. Yang besar. Di dalam Al-Quran, al-fawzul kabir ini hanya disebut sekali saja. Satu kali saja, setebal itu. Quran setebal 30 juzuk, hanya ada 1 ayat yang menunjukkan al-fawzul kabir. Lihat ayatnya, surah Al-Buruj, ayat 11. Lihat, surah Al-Buruj, ayat 11.
Jumpa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Sekali ini saja. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan mereka beramal soleh, lahum, bagi mereka, jannatun tajri min tahtihal anhar, surga-surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Dzalikal fawzul kabir. Itu adalah kejayaan yang sangat besar. Kejayaan yang sangat besar. Jadi kabir sini, al-fawzul kabir merujuk pada dzikrul jazail jannah. Balasan surga. Bermakna al-fawzul kabir, tingkatan fauznya, tingkat kejayaannya lebih tinggi daripada al-fawzul mubin. Kan ini disebut mereka dapat surga. Dan orang yang dapat surga yang pastilah dah bebas daripada neraka. Pastilah ia sudah dapat rahmat Allah. Apa yang pertama tadi, Fauzul Mubin tidak masuk surga? Dia masuk surga. Tapi Allah dalam ayat itu tidak sebut. Allah hanya sebut mereka selamat daripada azab dan mereka masuk dalam rahmatku. Tuh, perkataan masuk dalam rahmat. Dan orang masuk surga pun karena rahmat Allah. Tengok, dari segi pemberitahuan pun berbeza. Nah, sekarang pertanyaan mungkin begini. Kalaulah tingkat kejayaan, fauz, antara mubin dan kabir itu berbeza. Yang kabir itu lebih besar, lebih dahsyat daripada fauzul mubin. Kenapa berbeza? Sedangkan orangnya dan amalnya Allah sebut sama. Orang yang dapat al-fauzul mubin, alladzina amanu wa amilus solihat. Orang yang dapat al-fauzul kabir, alladzina amanu wa amilus solihat. Macam mana orangnya sama, perbuatannya sama, tapi balasan kerjanya berbeza. Nah, disinilah jamaah sekalian yang saya katakan di awal tadi. Iman itu ada tingkatan-tingkatan. Ada orang yang imannya hanya cukup makan, ada. Ada orang yang imannya tinggi sikit, ada. Ada yang imannya menengah, kelas menengah. Ada yang imannya peringkat tinggi, ada iman sangat iman. Amal soleh demikian juga. Ada orang yang amal solehnya ya ngam-ngam lah, cukup makan lah. Ada yang kuat beramal, ada yang sangat kuat, ada yang itulah. Kerana iman dan amal soleh itu ada tingkatan-tingkatan. Maka balasan mereka semua akan berjaya di akhirat, tapi tingkat kejayaannya pun tidak sama. Dan kejayaan terendah yang Allah janjikan bagi orang beriman dan amal soleh namanya al-fauzul mubin. Jika dahulu imannya makin kuat, amal solehnya makin hebat, mereka berhak mendapatkan al-fauzul kabir. Fauzul kabir merujuk masuk surga. Fauzul mubin merujuk bebas daripada neraka dan masuk rahmat Allah. Tengok bagaimana cermatnya bahasa Al-Quran. Cermatnya bahasa Al-Quran.
Jadi kita jangan melihatnya, macam mana tu? Orang beriman amal soleh, tapi ganjarannya macam itu aja. Ini iman amal soleh kan bahasa ganjarannya berbeza. Di situlah. Sama-sama mukmin, sama-sama solat, sama-sama zakat, sama-sama menuntut ilmu, sama-sama haji, tidak sama balasannya, percayalah. Sama-sama solat, sama puasa. Ganjaran sama, tak sama. Sama-sama rajin menuntut ilmu, adakah pahalanya sama? Tidak sama. Dan Allah Maha tahu kadar kualiti amalnya macam mana. Allah tahu. Kalau saya gunakan bahasa mungkin yang agak tinggi sedikit, tapi itu perlu pembahasan yang lebih dalam, dan saya alhamdulillah telah jelaskan di tempat lain walaupun belum sempurna. Berbeza orang yang hanya melakukan amal ibadah dengan orang sudah mencapai tingkat ubudiyah. Kalau dalam bahasa agama begitu. Ada perbezaan antara orang yang telah melakukan ibadah dengan orang yang telah mencapai makom ubudiyah. Itu beza sekali antara ibadah ubudiyah, jauh bezanya. Mungkin kalau sekadar ibadah, bukan ibadah, ya dapat yang paling rendah lah. Tapi kita kan sudah, kita mesti ibadah, tingkatkan ibadah, tingkatkan ibadah. Kan begitu kan biasanya. Mari kita tingkatkan ibadah. Ya tidak salah lah. Memang begitu, suruh tingkatkan ibadah. Tapi akan lebih tepat, lebih bertuah kita, kalau kita bukan sekadar meningkatkan ibadah, tapi meningkatkan ubudiyah. Itu lebih, Masya Allah itu. Masya Allah. Sebab orang yang meningkatkan ubudiyah, pasti ibadahnya hebat. Tapi orang yang beribadah, belum tentu mencapai tingkat ubudiyah. Nah, itu ada pembicaraan yang sangat panjang lebar itu ya. Nah, itu aja dua saja ya, Al-Fawzul. Satu saja, Al-Fawzul Kabir. Sekarang Al-Fawzul Azim. Al-Fawzul Azim. Fawzul Azim ini yakni kejayaan yang paling tinggi. Jadi kalau tadi nomor 1, tingkat 1, 2, ini nomor 3. Paling atas. Al-Fawzul Azim. Yakni, coba jamaah lihat ya. Fawzul Azim di dalam Al-Quran. Lihat di dalam surah Al-Ma'idah. Al-Ma'idah ayat 116. Al-Ma'idah 116. Sudah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala Allahu hadza yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu an dzalikal fawzul azim. Betul ya? Qala Allahu, qala telah berkata.
Bukan 100 itu ya. Lain. Al-Maidah. Tidak jawab. Ini silap ni. 119. Jamaah 119. 119 mah. 119. Saya ulangi ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalam Al-Maidah 119, di situ Allah berfirman, inilah hari. Ini adalah hari. Yanfa'us shadiqina sidquhum, akan memberi manfaat kepada orang-orang yang jujur oleh kejujurannya. Orang yang imannya jujur, kejujuran imannya itu akan memberi manfaat kepada orang itu. Ini di akhirat nanti. Memakna orang-orang yang dahulu beriman tapi imannya tidak jujur, kosong. Tidak memberi apa-apa faedah bagi orang tersebut. Sebab Allah sebut, yang imannya sidquhum, yang imannya jujur saja, yang nanti memberi manfaat. Lalu Allah sebutkan, lahum jannatun tajri min tahtihal anhar, satu. Bagi mereka surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai, satu. Yang kedua, berapa lama di sana? Khalidina fiha abadan. Kekal abadi di dalamnya. Nomor 2. Tak cukup itu. Radhiyallahu anhum. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Yang ketiga, Allah ridha mereka. Dan mereka pun ridha Allah. Kan disebut 3 kan. Dia masuk surga. Kalau hanya sebut masuk surga, tadi Al-Fawzul Kabir pun masuk surga. Dia dah lebih maknanya, masih sama. Dengan yang Fawzul Kabir sama, masuk surga. Tapi dalam Al-Fawzul Kabir hanya sebut satu aja, masuk surga. Mereka dapat surga. Yang ini masuk surga, kekal abadi, Allah ridha. 3 jemaah sekalian. Masuk surga itu nikmat zahiriyah. Boleh menikmati makanan, minuman dan lain sebagainya kesenangan. Itu nikmat zahiriyah. Radhiyallahu anhum wa radu'an, itu nikmat batiniyah. Tengok. Nanti ada dalam ayat yang selepasnya nanti kita akan bicarakan. Ada 2 jenis nikmat dan ada 2 jenis azab di akhirat. So, kejayaan yang macam dalam masuk surga, Allah sebut kekal abadi, kemudian Allah ridha pada mereka, Allah tutup dengan dalikal fauzul azim. Itulah kejayaan yang agung. Tengok, yang agung. Betul, kalau jamaah tanya, adakah semua yang dapat fauzi masuk surga? Iya. Betul, masuk surga. Tetapi tingkat nikmatnya di dunia nanti tidak sama. Karena tingkat kejayaannya pun tidak sama. Itulah. Sama-sama masuk surga? Iya. Sama-sama kekal? Iya. Tapi tengok cara Allah memberitahu. Kalau kamu hanya setakat dapat fauzul mubin, ialah kamu selamat daripada azab dan kamu masuk rahmatku, kata Allah. Tapi kalau kejayaan kamu itu kejayaan yang kabir, kamu masuk surga lah. Tapi kalau kamu mendapatkan al-fauzul azim, kamu masuk surga, kamu kekal di dalamnya, aku ridha kepada kamu. Disebut banyak. Dan di surga nanti, tempat
rahmatnya, nikmatnya berbeza. Berbeza. Dari segi kuantiti dan juga dari segi kualiti dia. Apa yang membezakannya? Iman dan amalnya semasa di dunia tidak sama. Antara al-muqarrabun dengan ashabul yamin mana boleh sama? Tak sama. Minan nabiyyin, wasiddiqin, wasyuhada, wasolihin mana boleh sama? Okeylah para nabi, kita tak payah irilah, itu memang pilihan Allah. Kita tak ada peluang untuk jadi nabi. Tapi peluang yang Allah tawarkan kepada manusia biasa, termasuk kita, pilih tiga. Satu yang tiga ini kata Allah. Minan nabi wasiddiqin. Kamu boleh jadi orang siddiq. Itu paling tinggi. Sebab itu dalam ayat ini disebut yanfa'us shadiquna siddiq. Siddiqin paling tinggi. Wasyuhada makin turun. Paling bawah wasolihin. Masya Allah. Solihin itu rupanya paling rendah. Tingkat terendah, tingkat yang orang berjadi di akhir yang terendah, itu solihin ya Mas. Sehingga dalam bahasa agama, solihin itu adna maratibin najat minan nar. Bayangkan. Golongan solihin, tingkat solihin, makom solihin, itu adalah tingkatan terendah bagi seseorang yang selamat daripada neraka. Atau dengan bahasa yang lain, sijil solihin, markah solihin, itu markah yang paling minimum untuk melayakkan orang masuk surga. Gitulah bahasa mudahnya. Maknanya kalau tidak solihin pun tidak cukup, bawah solihin tak cukup lah, sebab itu paling, ya tempatnya di neraka dahulu. Gitulah maksudnya. Subhanallah. Ketiga-tiga jenis kejayaan itu sebetulnya semuanya merupakan rahmat Allah dan berganda-ganda. Orang yang dapat al-fawzul mubin itu pun sudah dapat limpahan Allah, limpahan rahmat Allah. Berganda-ganda banyaknya jumlahnya daripada amal yang mereka perhatikan di dunia. Yang dapat al-fawzul kabir, dapat limpahan rahmat berganda-ganda, lebih banyak gandaannya daripada al-fawzul mubin dibandingkan amalnya di dunia. Dan mereka yang mendapatkan limpahan rahmat, tak tahulah gandaan yang Allah Yang Maha mengetahui dibandingkan amal dia, yakni mereka yang dapat al-fawzul azim. Yang menariknya, jamaskan, ini sangat menarik dari segi bilangan. Jadi kalau kita mengkaji Al-Quran, ya fiqhul Quran namanya ya. Tadi saya katakan al-fawzul al-fawzul dalam Al-Quran, al-fawz ini dikaitkan dengan tiga sifat saja. Ada al-fawzul mubin, al-fawzul kabir, al-fawzul azim. Al-fawzul mubin hanya 2 kali sahaja. Al-fawzul kabir sekali saja. Sementara al-fawzul azim, kejayaan yang paling atas, tak ada yang lebih atas. Subhanallah, di dalam Al-Quran disebut 13 kali. 13 kali. Dari segi pemberitahuan Allah kepada kita, daripada segi apa ya, pemberitahuan Allah tentang rahmat yang nak diberi. Allah tu Maha Pengasih. Rahmat Allah itu macam-macam. Ada tingkat rendah, ada menengah, ada paling tinggi. Ketika Allah memberitahu kita rahmat yang paling tinggi, itu paling banyak.
Allah lebih sering memberitahu pada kita, rahmatku yang paling tinggi, fauzul adim 13 kali. Bukankah itu menunjukkan ya Allah ini semua sangat menyayangi hambanya? Sebab itu bersungguh-sungguhlah kamu, wahai hambaku, menyembah aku. Beramallah bersungguh-sungguh. Kamu bukan hanya perlu meningkatkan amal ibadah kamu, tapi kamu juga mesti berusaha meningkatkan makom ubudiyah kamu. Bila makom ubudiyah kamu meningkat, seiring dengan meningkatnya amal ibadah kamu, sebab automatically jemaah sekalian, kalau makom ubudiyah naik, amal ibadahnya itu pasti naik. Itu automatically. Tetapi kalau amal ibadahnya naik, belum tentu makom ubudiyahnya naik. Itu bezanya. Saya kata tadi itu penjelasan yang panjang lebar ya. Ya, saya sedang menjelaskan di tempat yang lain, tapi belum sempurna, belum habis. Jadi kalau meningkat makom ubudiyah, nanti bukan dapat fauz yang rendah, yang azim. Mungkin hingga makom siddiqin, bawah Nabi sikit. Paling atas kan minan nabiyin. Walhal orang yang akan mencapai, yang mendapatkan makom al-fauzul azim dengan orang yang dapat makom kejayaan fauzul kabir atau fauzul mubin, atau bahkan Alhamdulillah, orang yang berada dalam neraka, kekal dalam neraka. Semasa di dunia sebetulnya Allah bagi umur yang sama panjang. Sama-sama 70 tahun. Purata. Sama-sama diberikan air minum yang sama oleh Allah. Sama-sama diberi oksigen yang sama. Makanan yang sama. Tempat tinggal yang lebih kurang sama. Semua dapat semua. Kenapa ya di dunia diberikan peruntukan yang sama, facility yang sama, segala-galanya samalah. Di akhirat nasibnya boleh berbeza sama sekali. Perbezaan yang ketara, ada yang masuk neraka, ada yang masuk. Itu perih yang sangat ketara. Yang masuk neraka pun berbeza-beza, karena ada yang sementara, ada yang agak lama, ada yang kekal. Yang masuk surga pun berbeza-beza. Ada yang rendah, ada yang tinggi. Lalu di mana silapnya? Allah Maha Suci dari silap. Itulah sebetulnya hakikat hidup kita ini. Macam mana umur diberi sama jumlah tahunnya sama. Rezekinya sama-sama boleh makan, matanya juga dua, boleh melihat, boleh menghidu, merasa, dan untuk mendapatkan perbezaan makom tadi. Di sini, bukan nanti. Kita tidak mungkin mendapatkannya, berusaha untuk mendapatkannya di alam barzakh, tidak mungkin. Di akhirat lagi tidak mungkin. Tempat dan masa yang Allah peruntukkan untuk kita berusaha mendapatkan fauz ini, tak kira jenis fauz yang mana, itu di sini dan kini. Yang hanya lebih kurang 60 hingga 70 tahun, itulah kata Nabi. Sama dengan mereka. Sama dengan mereka. Jadi Allah ini sangat-sangat kasih. Kasihnya yakni seakan-akan beginilah. Jadi jamaah bahasa mudah nih ya. Seakan-akan Allah berfirman, wahai hambaku, aku ini sangat sayang kepada kamu. Aku bagi masalah untuk kamu untuk bekerja, ikut arahan aku. Yang masa kamu bekerja itu hanya sekejap sajalah. Ya hanya beberapa puluh tahun. Kemudian nanti kamu jumpa aku. Kalau selama beberapa tahun yang aku suruh kamu bekerja nih, ikut arahan aku, bersungguh-sungguh, yang hanya ya sekelip mata lah.
Orang bangun daripada alam barzah pun nanti ditanya berapa lama kamu di dunia. Ya sekejap ya Allah. Bila kamu mau ikut arahanku beberapa saat di dunia, nanti aku akan bagi kamu al-fawzul azim. Coba kurang murah apa rahmat Allah. Amal yang sedikit diberi ganjaran yang tak terlah. Sedangkan nikmat dunia pun kita tak mampu nak mengira, ikan pula nikmat akhirat. Ya tak itu aja lah. Kan surga itu infinity ya mas sekalian. Infinity itu berapa kadarnya? Ya tak tahulah nama infinity. Tak payah difikir, perlu diyakini itu aja lah. Bagaimana kita hendak memahami nikmat surga dan surga daripada kita yang masih di dunia, yang kita ni makhluk nyata. Kita belum berada di alam gaib. Paham ya? 13 kali. Jamaah sekalian, tolong rekodkan saja dan nanti rujuk. Al-Fawzul Azim, Al-Fawzul Azim yang 13 kali itu apa saja? Ini kerjaan paling tinggi sekali ya. Tolong direkodkan saya. Yang pertama surah An-Nisa ayat 13. Surah An-Nisa surah 4 ayat 13. Kedua, ini tadi yang kita baca tadi. Al-Maidah surah kelima ayat 119. Ketiga, surah At-Taubah surah 9 ayat 72. Keempat, surah At-Taubah lagi ayat 89. Oke, 89. Kelima, masih dalam surah At-Taubah, surah At-Taubah paling banyak. Surah At-Taubah ayat 100. Keenam, masih surah At-Taubah juga ayat 111. 7, surah Yunus, surah yang ke-10, ayat 64. 64. 8, surah As-Saffat, surah yang ke-37. Surah As-Saffat, surah yang ke-37, ayat 60. 9, surah Ghafir atau surah Al-Mu'min, surah yang ke-40, ayat 9. Oke, ayat 9. Yang ke-10, surah Ad-Dukhan. Ad-Dukhan. Itu surah yang ke-44, itu surah Ad-Dukhan. Ayat 57. Yang ke-11, surah Al-Hadid. Al-Hadid, surah yang ke-57. Ayat 12. Hadid 12. Yang ke-12, surah As-Saff. Surah 61. Surah As-Saff, surah 61. Ayat 12. Dan yang terakhir, surah At-Taghabun, surah 64. Nah, At-Taghabun 64. Ayat yang ke-9. Ayat ke-9. Jamaah boleh rujuk sendiri. 13 ayat itu semuanya ditutup dengan Al-Fawzul Azim, Al-Fawzul Azim. Nanti kan maksudnya begitu. Kejayaan yang tertinggi. Bukan hanya masuk surga, tapi ya itu tadi dua dengan kejayaan yang luar biasa. Adapun Al-Fawzul Kabir hanya sekali. Dan Al-Fawzul Mubin 2 kali. 2 kali. Itu.
Ya. Boleh difahami ya. Itu tolong dikaji sendiri, yang selebihnya nanti kalau jamaah ingin lebih mendalami perbezaan. Sebab bagi saya memahami Al-Quran seperti itu penting. Seboleh-bolehnya iya ya, kenapa berbeza? Contohnya tadi ya, saya katakan tadi. Ini semua nih jamaah sekalian yang Allah janjikan dengan ketiga-tiga jenis paus itu merujuk pada alladzina amanu wa amilus solihat. Alladzina iman, amal solih. Pertanyaannya, macam mana merujuk pada orang sama, amal yang sama, tapi balasannya berbeza? Dan perbezaan itu sangat luar biasa. Perbezaan antara al-fauzul mubin dan al-fauzul azim itu kan bukan hanya bainas sama'i wal ard, ya Mas sekalian. Bukan hanya antara bumi dan langit. Satu darjah di surga itu perbezaan. Perbezaan satu darjah, satu darjah dengan darjah yang satunya, itu jaraknya sejauh bumi dan langit. Itu baru satu darjah. Habis kalau perbezaan 10-100 darjah, sehingga tujuh nikmat dia, kualiti nikmat dan muqarrabin dengan ashabul yamin jauh. Dan menariknya, walaupun balasannya itu punya perbezaan yang sangat ketara di akhirat, rupa-rupanya perbezaan amal mereka di dunia tidak terlalu besar bezanya. Iya, tidak terlalu besar. Contoh muqarrabin, rajin buat yang wajib, rajin buat yang sunat, rajin tinggal yang haram, rajin tinggal yang makruh, bahkan sering kali lebih banyak meninggalkan yang harus jika melakukannya tidak mendatangkan manfaat. Itu muqarrabin. Sementara ashabul yamin hanya rajin buat yang wajib, yang sunnah kadang-kadang, jarang-jarang. Karena dia pikir, kenapa tak buat? Alah, sunnah je. Sunnah je. Buat dapat pahala, tak buat berdosa. Meninggalkan yang haram, pasti. Itu Yamin. Tapi yang makruh, ya yang makruh kadang-kadang tinggal, kadang tidak. Ditanya kenapa kamu buat? Alah, makruh, bukannya haram. Inilah bahayanya kalau kita meremehkan suatu perintah sehingga kita tidak melakukannya hanya karena ia bertaraf sunnah. Sunat maksud saya. Inilah bahayanya bila kita melanggar larangan Allah hanya karena hukumnya makruh. Sebab itu selalu saya ingatkan pada saya sendiri. Saya selalu ingatkan di sini. Kita memang perlu tahu tentang hukum hakam ini. Hukum syariah ini kena tahulah, wajib, sunat, haram, makruh, mubah. Itu kena tahu, betul. Kena tahu pasti. Tetapi, bila kita sudah sampai peringkat beramal, selagi ada peluang dan ada kemampuan, jangan lagi kita terbelenggu, terperangkap dengan fahaman fikah tadi. Ini sunnah, ini wajib. Jangan lagi. Bila dah ada peluang untuk beramal dan ada kemampuan, buat sajalah walaupun sunat. Rajin kita buat sebagaimana kita rajin buat yang wajib. Itu bila peringkat beramal. Jangan nak beramal pula. Ini wajib ke sunat? Wajib ke sunat? Saya nak tahu loh. Oh, ini sunat. Oh, sunat. Ingat wajib. Tak apalah kalau itu saya tak buat lah. Hampir-hampir saya nak rajin buat. Ini halal ke? Ini haram ke? Makruh makan makruh. Tak apa. Oh, itu makruh. Oh, alhamdulillah nasib baik makruh. Saya nak buat hampir-hampir tinggalkan. Karena makruh, saya buatlah. Ini bahaya. Bila sudah beramal dan kita tahu makruh ke haram ke, tinggalkan. Jika ada peluang dan ada kemampuan. Bila sudah peringkat beramal, wajib pun lakukan, sunat pun lakukan. Nanti makomnya tu tinggi sekali di surga. Ashabul yamin nanti iri pada muqarrabin.
Yang dapat Al-Fauzul Kabir iri pada yang dapat Fauzul Azim. Rupanya beza di dunia. Lah, macam mana ya awak sedekah? Saya juga sedekah. Kenapa saya bersedekah? Saya bersedekah, saya hanya ada Fauzul Kabir. Awak dapat Azim. Lain. Dahulu bersedekah ketika ia merasa punya kelebihan. Atau merasa dia tidak perlu pada apa yang disedekahkan. Rasa-rasa saya tak perlu ini lah. Bahasa mudah lah. Karena saya sudah kenyang, tak apalah makanan yang itu saya makan atau makanlah. Saya pun sudah kenyang. Dapat pahala. Yang B lain. Yang B, tak apalah. Sebetulnya saya belum kenyang. Tapi tak apalah. Awak pun lapar, aku makanlah. Akhirnya orang itu makan setengah kenyang. Kenapa? Karena makanan yang sepatutnya dia makan, untuk dia kenyang, berikan pada orang lain. Dia sedekahkan benda yang dia masih perlukan. Bayangkan. Berbeza dengan yang pertama. Lebih dahsyat lagi, dia sebenarnya lapar. Perlu makanan. Ada makanan. Tapi dia bersedia masih mampu menyedekahkan pada orang lebih lapar. Oh, ini pasti dapat Fauzul Azim. Sedekah, tapi tengok keadaan kami sedekah. Tapi biasanya kan orang tidak begitu. Tengoklah nanti kalau saya ada mampu sedekahlah. Kalau ada rezeki sedekahlah. Tengoklah nanti kalau saya sehat, buatlah. Adakah orang beramal menunggu sehat, orang bersedekah menunggu kaya, orang belajar menunggu sempat? Itu rugi. Justru ketika kita dalam keadaan susah dan kita mampu beramal, nilai amalan kita tuh jadi tinggi. Inilah. Aminus solihat, amal kita tuh nilai jadi tinggi. Orang sehat mampu belajar, orang sakit tetap mampu belajar, pahalanya tidak sama, jemaah sekalian. Betul, tidak sama. Orang kaya bersedekah dengan orang yang hidupnya sedih susah tapi mampu sedekah, walaupun kadar sedekahnya berbeza, yang miskin itu tinggi pahalanya. Jadi kebiasaan menunggu kesempatan itu jangan. Tengoklah nanti ada rezeki bagi lain, jangan nanti ada rezeki. Nanti kalau sehat, bahkan ada yang sangat toleransi. Tak apalah nak, karena awak ni sakit, tak solat pun tak apa nak. Allah tahu awak sakit nak. Jadi tak solat pun tak apa. Tapi lagi nanti kalau dah sembuh, solat nak ya. Ini senasihat apa ke benda? Allah kata begitu kah? Wahai hambaku, nanti bila aku bagi kamu musibah, kamu tak payah solat ya. Ada Allah kata begitu. Tidak ada. Wahai hambaku, nanti kalau kamu kaya, kamu sedekah ya. Tapi kalau kamu miskin, tak payah ya. Ada? Tak ada. Yang ada, alladzi yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Walaupun kita miskin, sebenarnya masih perintah sedekah itu ada. Ikut kadar kemampuan. Tanpa menafikan orang miskin pun sebenarnya berhak menerima sedekah. Orang miskin yang mampu memberi, itu sebenarnya bukan miskin zaman, itu kaya. Dari segi agama, orang yang menurut kaca pandangan orang miskin, tapi mampu memberi, itulah orang kaya. Sementara orang yang kaya dalam pandangan manusia, tapi bakhil, itulah orang fakir. Jadi pengertian fakir dan kaya dalam bahasa agama itu berbeza. Jadi jangan menunggu kesempatan. Kesempatan sentiasa ada. Beramalah, fattaqullaha mastata'tum, kata Allah. Takwalah kamu pada Allah. Ikut kadar kemampuan yang aku berikan pada kamu saat itu. Hanya mampu macam ini, itu tak berpayah menunggu bila sempurna. Tak perlu. Tak perlu. Kaidah usul fiqh menyatakan la yudraku kullu, la yudraku kullu. Satu amalan yang kita tidak mampu melakukan semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Jangan tinggalkan semuanya. Ya, paham ya? Alhamdulillah. Baik, tolong yang 13 itu dilihat sedikit, kaji sendiri jamaah sekalian, dan tolong bandingkan. InsyaAllah nanti kita akan dapatkan ilmu lebih. Maksud saya, kalau kita pahami lebih detail, kita akan semakin dapat merasakan
Oh, betapa besarnya rahmat Allah. Sebab tempoh hari saya nyatakan ya, kita sebagai orang Islam bukan hanya wajib meyakini bahwa Allah itu Maha memberi rahmat. Kan, tak cukup. Kita hanya yakin Allah Maha memberi rahmat, tak cukup. Tapi kita dalam berusaha merasai rahmat Allah itu. Kita tidak boleh, tidak cukup hanya yakin Allah itu Rahman, Rahim, Maha Pengasihan. Belum cukup. Tapi kita dapat merasakan betapa besarnya rahmat Allah. Orang yang dapat merasakan betapa besarnya rahmat Allah dan dia sedang menikmatinya, hidupnya tidak akan susah, tak akan mengeluh, tak akan risau. Kalaupun risau, yang dirisaukan kurang amal. Ya Allah, Allah bagi macam-macam rahmatnya begini, tak ada henti. Tapi kenapa ibadahku sikit, amalku sikit? Itu yang dirisaukan. Dan merisaukan amal sedikit, itu bagus. Itu bagus. Tanda orang berjaya nanti di akhirat, yang sentiasa risau amalnya masih sikit. Dirinya belum sempurna. Sementara minta maaf, tanda orang celaka. Orang yang merasa ibadahnya hebat, amalnya banyak, dirinya suci. La tuzakku anfusakum, kata Allah. Jangan kamu merasa diri kamu sudah suci. Jangan kamu merasa diri kamu sempurna. Tidak boleh. Oh ya, jadi tolong dikaji sendiri, itu nanti jamaah akan mendapatkan insya-Allah pengajaran yang lebih. Baik, jemaah sekalian, itu. Saya cukupkan itu saja untuk penjelasan ayat itu. Betapa besarnya rahmat Allah, amalan yang sikit tapi digandakan yang Allahu Akbar. Jadi Allah menyerahkan kepada kita seakan, wahai hambaku, sekarang aku serahkan pada kamu. Kamu nak pilih balasan aku fauz yang mana? Kamu nak fauzul mubin, silakan. Kalau kamu nak lebih tinggi al-fauzul kabir, sila. Kalau kamu nak fauzul azim pun, sila. Aku bagi kamu umur yang sama semuanya, kesehatan, tubuh badan yang sempurna, peluang, pernafasan, dan segala sesuatu. Terpulang, kamu nak manfaatkan untuk apa? Masya Allah. Jadi jangankan yang tidak memanfaatkan umur di dunia aja, Mas kan. Yang tak memanfaatkan umur dia memang celaka, masuk apa neraka. Sedangkan yang memanfaatkan umur di dunia pun nanti nasibnya di surga tidak sama, hadiahnya tidak sama. Bergantung pada mana yang lebih bersungguh-sungguh, mana yang hanya ya kata orang apa, minta maaf cukup makan ke apa namanya. Cukup makan ke apa. Subhanallah. Baik. Sekarang kita akan pelajari ayat yang berikutnya. Yang terakhir dalam muka surat 13 ini. Yakni surah Ad-Dukhan. Ya. Yang tidak ada nota, lihat surah Ad-Dukhan. Mula ayat 51. Hingga ayat 57. Di situ ada Al-Fauzul Azim. 57. Ayat 51 hingga 57. Ya, jamaah, saya minta tolong, mungkin ada di atas jamaah dengan rela hati, dengan ikhlas lillahi ta'ala, tolong bacakan ayat ini. Saya belum minum, mau minum dulu. Sila. Ingin bacakan, silakan bacakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sila.
Ayat 51 sampai 57 ya? Sila. Okey. Ya, betul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal muttaqina fi maqamin amin. Fi jannatin wa uyun. Yalbasuna min sundusin wa istabraqin mutaqabilin. Kadzalika wa zawwajnahum bihurin 'ain. Yad'una fiha bikulli fakihatin aminin. La yadhuquna fiha al-mauta illa al-mautatal ula wa waqahum 'adzabal jahim. Fadlan min rabbik, dzalika huwal fawzul 'azim. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan Allah memberkati, mudah-mudahan diterima amalnya. Satu huruf, satu kebaikan. Satu kebaikan digandakan 10. Subhanallah. Amin. Innal muttaqin fi maqamin aminin. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada di dalam makom. Makom itu mana tempat tinggal ya. Tapi lebih kepada bersifat rohani, bersifat maknawi. Aminin dalam keadaan aman. Begini ya Yaman, tempat tinggal tapi lebih bersifat maknawi. Contohlah di dunia kan, orang yang berjawatan tinggi, jawatan tinggi, orang besar tuh, orang besar. Bukan orangnya yang besar, orangnya biasa aja, tapi dia orang besar, jawatan tinggi, itu mana makamnya tinggi. Tapi bila orang berjawatan tinggi telah ditendang, dan buang kerja, ya karena kesalahannya, ya hilanglah makamnya. Jadi makam itu lebih kepada kedudukan. Tidak merujuk pada tempat yang khisyah, yang boleh dilihat di meja ke tempat gunung enggak, bukan. Jadi menunjukkan ketinggian darjah dalam keadaan aman. Masya Allah. Aman. Ya ini barulah tempatnya. Tempatnya di mana? Fi jannatin, di dalam taman-taman. Jannat, dua taman-taman, yakni surga lah. Wa uyunin, dan mata air. Masya Allah. Selalu disebut nih. Mata air. Rupa-rupanya mata air atau air ini, fungsinya, ya Mas Kiran, di dunia dan di akhirat sama saja. Ya, sebagai sumber kehidupan. Sumber kehidupan. Bahkan ada orang kata, air itu adalah nyawa kedua manusia. Nyawa kedua makhluk hidup. Bahkan di dunia sudah difahami, diyakini semua orang. Di mana ada air, itu pasti ada kehidupan. Apapun bentuk kehidupannya. Karena segala kehidupan, kata Quran, berasal, berpunca daripada air. Maknanya sempurna itu hidupnya. Nah, ini khisyah. Yalbasuna min sundusin. Orang mutakin yang ada itu semua memakai pakaian. Labis albasu pakaian min sundus. Sutra yang halus, tipis, halus, gitu, lembut. Wa istabraq, dan sutra yang tebal. Wallahu a'lam. Kita tak boleh menduga-duga. Jangan-jangan di surga ini ada musim panas, musim sejuk. Jadi tengah sama semua pakai sundus. Nipis. Kalau sedang musim apa namanya ini syita, musim syita gitu, barulah pakai istabraq. Tak payah menduga-duga lah. Apakah makna di surga itu ada musim juga, maksudnya ada summer, ada winter lagi? Wallah alam. Ada dua. Tapi ada mufassir
Ngambil jalan tengah. Bermakna di surga ini, apa saja yang diperlukan oleh manusia ada. Mau tebal, mau nipis, mau besar, mau kecil, itulah. Mau bulat, mau lonjong, begitu maknanya. Kepel bagian nikmat tersedia. Mutaqabilin. Mereka duduk saling berhadap-hadapan. Jangan diartikan, jangan dipahami mutaqabilin maknanya di surga ini hanya ada satu meja dan duduknya semua berhadapan. Mojong. Mutaqabilin ini di bahasa isti'arah majazi, maknanya maksudnya di surga ini semua saling mengenal. Lawannya mutadabirin. Mutadabirin saling membelakangi. Menunjukkan permusuhan, menggambarkan kemusuhan. Di surga tidak ada orang gaduh. Yang ada berkawan, ikhwanan dalam ayat bersaudara. Tak ada orang dengki, tak ada orang dendam. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil, kata Allah dalam Al-Qur'an. Kami dah cabut, tarik keluar dari hati-hati mereka ahli surga min ghillin. Semua penyakit yang keruh dalam hati dari tarik keluar. Dengki tak ada, tamak tak ada, dendam tak ada, iri tak ada. Hidupnya mutaqabilin. Ini luar biasa nikmat ini. Kadzalika. Demikian juga. Wah, tak cukup itu. Wa zawwajnahum, dan kami pasangkan mereka bihurin ain. Terjemahan bebas, bidadari. Tapi ada orang protes. Sebab kalau bidadari maknanya yang diberi balasan ini maknanya kaum lelaki lah. Yang perempuan dapat apa? Bidadara macam tak pernah sebut. Yalah hurin ini sebenarnya kalau tengok kalimatnya Jamasan, ia merujuk kepada sifat. Lebih kepada sifat. Banyak mufassir mengatakan bukan jenis jantina tapi sifat. Hurin in itu yakni mata tarfu'in, kalau dalam apa ya yakni mata sipit. Tapi mata sipit itu pun isti'arah. Menunjukkan apa ya? Budi pekerti yang luhur. Mata terjaga. Minta maaf, lawannya mata keranjang. Jadi akhlak, budi pekerti pasangan di surga semua menjaga moral, menjaga etika, menjaga akhlak. Tidak ada yang punya mata keranjang. Hurin in. Teduh sekali pandangan matanya. Menarik. Yad'una fiha min bikulli faqihatin aminin. Penduduk surga ini semuanya berdoa, minta segala macam buah-buahan dan mereka dapat dalam keadaan aman. Tak payah khawatir makan apa pun. Tidak ada side effect. Tak payah takut sakit perut, sakit inilah, tak sesuai lah, alergik lah, gemuk lah, tak ada. Aminin. La yadukuna fihal mauta, mereka tidak akan merasai lagi kematian. Ilal mautatal ula, karena pernah kecuali kematian yang pertama. Kan sudah mati. Hidup sekarang, kemudian masuk al-barzakh, itu dikira mati. Sudah, itu aja lah. Tak akan ada lagi mati. Wa waqahum adzabal jahim, dan Allah jaga mereka daripada azab jahim. Selamat daripada siksa jahim. Fadlam rabbik, semua itu adalah kurnia dari Tuhanmu. Dzalika huwal fauzul azim. Setelah Allah menyebut macam-macam nikmat surga, mulai pada masuk surga, maqamun, daripada aminun, pakaian, duduk berhadapan, dipasangkan dengan pasangan yang luar biasa akhlaknya, minta apa saja dapat, tidak merasai kematian, terbebas dari neraka, macam-macam nikmat. Lalu Allah kata, itulah al-fauzul azim. Nah sekalian, saya tidak sempat menjelaskan ayat ini, tapi sebenarnya ayat ini cerita tentang dua jenis, dua macam nikmat surga. Naimul fi jannah kismani. Sementara demikian juga azab neraka pun terbagi menjadi dua. Itu kesimpulannya. Ada dua. Amal sedikit, sekejap, tetapi dimasukkan surga mendapat balasan yang ribuan
atau jutaan kali ganda. Bukankah itu rahmat yang melimpah-limpah daripada Allah kepada hamba-Nya? Penat sedikit, tapi balasannya subhanallah. Bak kata orang, kerja 1 jam di satu company, pencen seumur hidup, dicukupkan segala keperluan hidupnya. Dibaginya banglo, siap dengan kendaraan, siap dengan pembantu rumah, siap dengan driver, siap dengan dokter pribadi, siap dengan segala-galanya. Sebagai balasan pencennya. Kerjanya 1 jam di company itu. Tak mau ke macam itu. Atau ingin bekerja 60 tahun, lalu pencennya 3 bulan. Itu kalau kerja dunia. Kerja dunia, kalau kerja mati-matian 45 tahun, menikmati pencen 5 tahun. Rugi kan? Kalau kerja akhirat senang. Kerja penatnya hanya beberapa hari, dapat balasan. Relax, tenang, mewah di surga kekal abadi. Nanti kita akan jelaskan insyaAllah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal 'asr. Innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.